Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Pramudia bisa kembali hadir kembali menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar. Hari ini saya kedatangan dua narasumber yang istimewa. Ya, kita akan berdiskusi hari ini seputar perjuangan mereka nih. Karena hari ini kita kehadiran dua narasumber, ada yang dari pusatnya, dari hulunya, kemudian ada yang di tengah-tengah. Walaupun hari ini kalau sosok yang satu ini sudah tidak asing lagi nih Bang. Sudah sering tampil di Radar TV dan saya ingin memperkenalkan dua narasumber saya. Yang pertama ini calon anggota dan hari ini sedang duduk juga di DPR RI gitu ya. Kang Haji Doni Mariadi Ukon ya, hari ini juga sedang berupaya kembali untuk bisa duduk di Senayan gitu ya. Sehat? Alhamdulillah Kang, sehat. Kalau masyarakat saya pikir saya ini mengikuti Instagram beliau nih, itu belusukannya kemana-mana. Nanti kita cari tahu seperti apa sih kondisi hari ini gitu ya. Kalau yang kedua hari ini yang berusaha untuk naik level dari Naik kelas. naik kelas dari kabupaten ke provinsi Jawa Barat gitu ya. Sekarang sosoknya sudah tidak asing lagi ya, Kang Haji Demi Hamzah Radian. Apa kabar Kang? Sehat Kang. Selalu sehat ya, harus selalu sehat. Apalagi Amin. sekarang lagi sibuk-sibuknya. Siap. makanya. Sibuk. Saya ingin ke Kang Demi dulu, karena ini yang di lokalnya. Hari ini kan anggota di DPRD Kabupaten, Ya. kemudian berupaya untuk naik kelas itu tuh ke provinsi gitu. Apa yang menjadi pertimbangan nih Kang? Masyarakat harus tahu kok, wah berarti sekarang dong Kang Demi jauh nih ke kita nih, masyarakatnya kan ada jeda itu kan, misalnya ada ini. Gimana membuat proses Anda harus ke provinsi itu seperti apa tuh gambarannya? Ya, yang pertama itu kan kaderisasi ya. Karena saya sudah lama di kabupaten, kan partai ini butuh kader baru yang lebih segar. Kemudian di dapil juga sama. Tadi bisa bosen lah kan, udah 4 periode kita. Oke. Nah kemudian Pak Bupati juga sebagai ketua DPC menugaskan saya untuk bisa berkontestasi di provinsi. Sebenarnya tidak jauh, justru tidak meninggalkan daerah karena dapilnya masih di kabupaten dan kota Tasik. Ya, cuma nambah aja. Nambah kota ya. Kota Tasik. Nah, juga ada satu misi khusus gitu. Misi khusus ini adalah terkait dengan DOB. Kita kan sedang persiapan DOB itu daerah otonomi baru Tasik Selatan, ada Tasik Utara juga masuk. Lalu juga sinergitas antara pemerintah kabupaten dan kota Tasik. Yang hari ini natojainya, yang saya sering kali bilang di sini bahwa Kabupaten Tasik itu dan Kota Tasik itu harus bersatu, tidak ada lagi tuh kota kabupaten sebenarnya Tasik Malaya saja. Sehingga pembahasan anggaran, keberpihakan program juga harus ngobrol sama-sama. Seperti kalian bisa bikin hotel yang banyak di Kota Tasik, tapi berwisatalah ke Kabupaten Tasik kayak begitu lah. Nah ini ada misi itu juga. Oke. Saya ke Kang Haji nih. Kalau sekarang berarti sekarang menuju 3 periode. Ya. Oke, menuju 3 periode. Ini saya ingin tanyakan itu, penasaran sebenarnya antara komunikasi dengan masyarakat dari musim ke musim pemilu itu beda nggak sih Bang? Masyarakatnya, kemudian culture-nya, karena kan 5 tahunan kan gitu. Bagaimana melihat masyarakat saat ini soal pengetahuan politiknya, apakah ada kemajuan atau misalnya masih sama aja gitu dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau melihat dari kacamata kita selama ini, saya menjadi dewan, saya dari awal tahun 2014 dan perjuangan saya nih Kang Demi juga apal, saya berjuang menjadi DPR RI ini berawal dari tahun 2008. Saya mencalonkan dan belum untuk pemilu 2009 dan itu belum dapat Tidak langsung jadi. Tidak langsung jadi, itu kan perjuangan ya. Namanya juga kita PDI Perjuangan. Harus berjuang dulu. Nah ini masuk di 2008 pertama saya kampanye, suasana masyarakat dengan kondisi 2014 dan kondisi 2019 dan sekarang kondisi tahun 2024 relatif sama. Mereka itu selalu complaining mengenai naon untungnya orang teh milih dewan. Nah,
Gitu. Pendidikan politik Jadi ya. kita tuh harus menyampaikan kepada masyarakat nanti fungsi dewan itu apa, apa yang dilakukan non gawe. Nah, gitu kan. Kemudian saya selalu belajar dari pengalaman-pengalaman itu, alhamdulillah terus berkembang sampai hari ini. Jadi kalau bagaimana saya menghadapi masyarakat dari setiap periode itu sama, sama. Mereka hanya mengatakan, cik saya milih dia nanti naon untuk Oke. gitu ya. Apa manfaat buat kita? Dan kebetulan saya dari awal memang selalu saya menyatakan kepada masyarakat, saya berniat hanya satu, saya kudu manfaat. Oke. Jadi dan itu harus memberikan kepada masyarakat juga pembelajaran untuk mereka. Jangan Anda marah kepada dewan yang sudah dipilih kemudian nanti terus tidak ada Nggak kembali lagi itu. Bukan tidak kembali lagi, tapi tidak ada program, tidak ada apa, datang hente dan segala macam. Nah ini membuat masyarakat juga jadi relaktan. Nah karena masyarakat relaktan ini yang saya katakan kembali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih. Pilihlah orang memang yang manfaat buat kita, buat rakyatnya sendiri. Nah, ini orang dipilih manfaat. Jadi kalau sampai ada dewan yang juga tidak ada manfaatnya, jangan salahkan dewannya. Salahkan kita yang rakyat itu yang memilih. Dia bilang gitu. Nah ini suasana ini terus berjalan sampai hari ini sama. Masih seperti itu. Masih seperti Kalau ngomongin potret itu kan dari potret masyarakat. Kalau strateginya nih Bang, ini menarik nih. Polanya ada yang diubah atau enggak? Karena kan melihat culture tentu berbeda. Kalau dulu beda dengan tahun sekarang misalnya. Soal gadget, soal pemilih muda juga yang hari ini akan mendominasi pada pemilu nanti gitu. Strateginya ada yang berubah atau enggak sih sebenarnya? Strategi sih sebetulnya kita juga harus memperlihatkan ke mereka. Karena balik lagi nih, tadi saya balik lagi karena bicara manfaat. Oke. Nah kalau bicara manfaat balik lagi kepada kita, mereka mengetahui orang ini bekerja. Nah sekarang mereka rata-rata kan sekarang Gen Z yang sedang pemilih terbanyak. Betul. Dan mereka itu juga terus terang melihat sudah di media sosial apa segala macam. Nah itu kegiatan-kegiatan si dewan itu sendiri mereka mantau dari situ. Oh bener iya jelema digawe. Oh bener iya jelema aya manfaatna gitu ya. Nah itu silakan dilihat dari situ gitu. Dan itu saya meminta masyarakat coba, saya tidak memaksakan kepada masyarakat dari dulu. Pilih saya ente. Tapi pilihlah orang yang manfaat. Kalau Bapak Ibu yakin dengan orang ini, silahkan pilih. Jangan memilih orang yang nggak manfaat, karena orang ngadumel gitu ya. Wah, itu dipilih, datang doi itu mau program. Nu salah lain dewana nu salah. Urang nu salah milih gitu kan. Nah, ini pembelajaran ini juga pada masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat sekarang ada anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua dunia ada di genggaman tangan. Dia bisa gampang cari ini orang siapa. Dia bisa gampang cari orang ini. Rekam jejaknya itu bisa mudah gitu ya. Mudah, mereka bisa lihat dengan gampang. Tongboro akhirnya di kota Tasik atau di Kabupaten Tasik, di pedalaman signal saja sudah dapat. Mereka bisa dengan mudah melihat orang ini. Jadi saya selalu menyampaikan ke masyarakat, tak kenal maka tak sayang. Kalau masyarakat juga melihat, oh ini orang norek jelema dipilih teh saha gitu ya. Jadi ada harus tahu dan ini manfaat dan kepercayaan itu alhamdulillah. Dari sudah terbukti karena udah mau ke periode gitu ya. Saya di 2014 saya periode pertama saya mendapatkan hak hasil suara 40.000 lebih dan karena kepercayaan masyarakat dan merasa mungkin ya saya kan bukan saya yang menilai. Yang menilai adalah masyarakat yang mengatakan oh iya jelema aya manfaat. Alhamdulillah 2019 saya sudah menambah menjadi 60.000 lebih. Wow, 20.000 nambahnya ya. Memang dari target masih jauh. Kalau mau nyari aman anggota DPR RI itu minimal kita 100.000. Itulah itu udah paling inilah ya seperti yang lain-lainnya juga di daerah lain di luar Pulau Jawa ini juga ada yang sampai 200.000 sih sebetulnya. Tapi ya tergantung dari
jangkauannya ini sendiri kita. Kalau saya kudu kukuriringan unggal imah, cincin ini tanggal 14 Februari saya gempor. Tapi saya juga butuh dengan teman-teman yang lain membawa saya lah gitu, dibawa ke masyarakat. Itu kira-kira. Oke, jadi Kang Demi, kalau sekarang kan luas wilayahnya berarti agak nambah nih. Ya, ya. Kalau dulu hanya satu kabupaten, sekarang ada kota. Ya itu tadi saya pengen bagaimana untuk bisa memperkenalkan diri lebih jauh kepada mereka, dan apa program yang ditawarkan misalnya kepada masyarakat secara langsung. Ya jujur ya, saya berkolaborasi tadi kata Kang Doni, termasuk dengan Kang Doni berkolaborasi, karena Kang Doni kan sebenarnya dengan kota udah lebih familiar dibanding saya. Iya betul, karena kan? Nah, pilihnya di sini. Kemudian di kabupaten, kalau saya kemarin dapilnya hanya dapil 6 saja, 7 kecamatan. Kang Doni sudah kabupaten dan kota dan Garut, ya kan? Nah, artinya hari ini kita juga melihat bahwa DPR RI ini juga sangat seksi buat dijadikan buat bersama-sama kan, bersinergi, kolaborasi ya? Berkolaborasi dengan DPR RI, dan betul bahwa Kang Doni ini sudah lama dan konkret lah gitu ya. Saya banyak dibantu juga, bisa masuk juga ke wilayah-wilayah lain, juga kerjasama dengan caleg-caleg lain di daerah tersebut ya, di dapil kabupaten yang lain, dengan incumbent ya kan, dengan caleg-caleg semua potensial kita, potensi-potensi kita ajak bersinergi lah. Artinya tadi kalau kita harus datang ke tiap kampung, ke tiap RT, tadi kita nggak bakal sanggup, terlalu luas wilayahnya. Nah, pola kerjasama ini harus terus dikuatkan. Jadi apruk-aprukan teh sebenarnya dipandu juga oleh kawan-kawan yang di daerah gitu loh. Oke. Jadi kolaborasi itu ya sama-sama gitu, sama-sama. Oke. Tandem lah kalau istilah di kita ini tandem. Politiknya tandem gitu ya. Dan sekarang nyari semuanya banyaknya tandem semua gitu ya. Tandem semua itu. Oke. Kalau sekarang apa yang ditawarkan gitu? Misalnya kan ketika kalau di kabupaten udah beberapa periode dengan mudahnya mungkin. Tantangannya kan sekarang harus meyakinkan orang baru yang belum kenal. Nah itu masalahnya. Kita belum pernah ada satu can buka kehadiran lah. Can tidak punya tapak, tidak punya hal yang konkret yang sudah dilaksanakan di daerah tersebut. Beliau kan sudah banyak. Ya, artinya kita ikut ke yang sudah banyak dulu, dan kita berjanji akan bersama-sama nanti ketika terpilih membantu merealisasikan apa yang masyarakat inginkan. Oke. Nah ini Kang Doni, kalau misalnya dengan luas wilayah ini kan sampai Garut, dari 3 wilayah, Garut, Tasik gitu. Gimana mengatur? Ini kan tadi apalagi tentu satu-satu nggak bisa gitu. Mengatur waktu untuk bisa setidaknya semuanya kenal sama kita gitu. Ini jadi pendidikan politik juga, dan bisa masuk ke situ meyakinkan masyarakat. Seperti apa tuh sih polanya? Tapi Kang, ditahan dulu karena kita udah narik napas, tapi punten, saya harus tahan dulu. Kita akan jeda, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Jadi kan terima kasih Anda masih bersama kami di Layar Demokrasi Radar. Diskusi kita semakin menarik, pengalaman-pengalaman mereka yang hari sedang berjuang. Tadi saya ke Kang Doni terkait dengan luas wilayah yang lebih luas dibanding dengan Kang Demi. Kalau misalnya ketika turun ke masyarakat gitu ya, dari beberapa yang ketemu ngobrol, apa sih saat ini gitu ya yang mereka sampaikan, atau aspirasi yang paling banyak disampaikan kepada Kang Doni untuk bisa nanti dijadikan sebuah kebijakan yang mereka bisa merasakan manfaatnya itu tadi. Dari berapa aspirasi lah gitu yang paling banyak di bidang apa kira-kira? Kalau bicara apa yang diinginkan masyarakat tuh kembali lagi kepada perutnya. Dia tuh yang penting makan, udah jelas. Kemudian kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kan terjadi dari apa yang sedang diusahakan oleh mereka. Betul. Mereka petani atau mereka pedagang. Nah, kalau dari semua alasan ini yang paling banyak saya terima adalah infrastruktur. Oh iya, betul. Jadi selalu nih menanyakan, pertama,
mengenai jalan. Bagaimana mereka membawa hasil bumi sebagai petani ya, menghasil bumi, masuk ke kota, menjualnya segala macam. Jalan ini menjadi kendala yang sangat berat untuk mereka. Jadi memang kalau kita ngelihat apakah itu di Garut, apakah itu di Tasik ya. Kalau kita Tasik kota kita bilang udah nggak ada masalah jalan. Tapi kalau kita bicara masalah kabupaten, masalah jalan ini adalah faktor yang paling utama. Jalan, jembatan, kemudian apa? Petani butuh pengairan ya, irigasi. Ini juga mereka butuh. Dan yang berikutnya yang selalu mereka sampaikan itu bagaimana mereka memasarkan hasilnya mereka. Jadi kan sebetulnya bicara ini kan terkait semua nih. Iya betul. Tapi ujung-ujungnya adalah infrastrukturnya sendiri. Nah ini betul-betul memang kita harus sinergi. Nah makanya kalau misalnya nanti Insya Allah Kang Demi di provinsi, jadi kemudian nanti di kabupatennya ada teman yang lain juga. Jadi kita mencoba untuk menjadi satu benang merah. Ya, setuju. Supaya aspirasi dari masyarakat ini bisa terbawa oleh dewan-dewan yang ada dan dari provinsi dan juga saya akan memperjuangkan di pusatnya. Intinya adalah mereka menuntut dengan keberadaan kita nantinya. Cik, tolong kita perhatikan kita masalah infrastruktur kita, Kang. Jadi saya juga ikut merasakan, gitu kan. Ketemu mereka di pedalaman yang jaraknya mungkin dari jalan raya ada 25 sampai 50 kilo dalam kondisi jalan yang sangat rusak dan itu saya lalui. Dan saya ikut merasakan. Tongboro mereka gitu kan. Saya sendiri merasakan bagaimana jeripayanya susahnya melalui jalan itu. Nah, ini menjadi dorongan buat saya untuk memperjuangkan apa sebetulnya yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat itu betul-betul ingin infrastrukturnya dulu deh. Oke, baik Kang. Selama 2 periode kemarin, apa yang paling sedang diperjuangkan ya oleh untuk masyarakat dapil sebelah sini gitu, yang hari ini diperjuangkan? Saya mencoba memperjuangkan, saya koordinasi dengan teman-teman yang ada di provinsi. Dalam hal itu hari ini saya berkoordinasi dengan anggota DPRD provinsi yang ada di kita, yaitu ada Kang Arif Rahman, kemudian dengan caleg-caleg yang bukan caleg, justru dengan incumbent-incumbent yang ada di dalam di kabupaten dan kota dan juga dengan bupatinya. Kebetulan sekarang PDI kan punya bupati nih Pak Ade Sugianto. Nah, berkoordinasi dengan mereka mana yang sebagai yang krusial bisa anggarannya kita perjuangkan di pusat. Dan itu saya berkoordinasi dengan bupati dan alhamdulillah setiap periode APBN itu ada yang turun memang yang kami perjuangkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang terus saya selalu dorong. Karena kebetulan saya juga selalu mantau, kebetulan saya di DPR selain saya menjadi wakil ketua Komisi 7, saya juga anggota di Banggar. Jadi saya betul-betul juga memantau benar-benar bahwa anggaran untuk kabupaten ini dipastikan jalan gitu loh. Nah, ini kan yang akan terbentuk kalau benang merahnya ini nyambung. KB Dewana naik digawe manfaat, kan balik lagi kan. Nah ini yang saya coba kondisikan juga dengan teman-teman lain. Cik mun urang babarengan yang saya, kalau Kang Demi sendiri sudah cukup lama gitu barengan sama saya gitu kan. Saya mencari bagaimana kita memperjuangkan dan manfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lagi perjuangkan itu adalah program-program yang dari pusat yang betul-betul dibawa diserahkan ke masyarakat. Banyak sekali di komisi yang program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ada itu. Yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. PR-nya cuma satu sebetulnya. Dewana rek digawe untuk memperjuangkan eta, gitu kan? Kalau enggak, Dewana nggak kerja ya program itu tidak akan turun, tidak akan turun kan. Contoh soal misalnya orang di dia boga pembangkit listrik yang di kalau kita bicara kabupaten kan ada 2 nih. Kabupaten Tasikmalaya di Kadipaten itu ada Karabodas. Di Garut itu ada di Kamojang. Nah, ini ada pembangkit listrik. Menurut saya, gitu kan, saya melihatnya ini listriknya diambil dari rakyat yang ada di Garut dan Tasik, gitu kan. Kemudian diambil, kemudian masuk ke dalam jaringan, sutet, dinikmati oleh masyarakat di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Tapi begitu kita fokus ke tengah, kita datangin ke masyarakat, di bawah sutet, aya imah teboga listrik. Itu miris ya? Miris kan? Sementara energinya sendiri diambil dari masyarakat Tasik. Saya datang ke masyarakatnya, iya kunaon Kang, masang listrik gitu. Aduh Kang, masang kawehana awis.
Saya mencoba berpikir dan saya membentuk panja pada saat itu mengenai ini. Dan akhirnya kita datang ke mencoba untuk panja, dan akhirnya saya berkoordinasi dengan pemerintah. Dan akhirnya pemerintah mengatakan, kita bikin program. Saya bilang, tolong berikan kepada masyarakat saya yang ada di Kabupaten Tasik dan Garut. Alhamdulillah, karena mereka itu kan kalau bayar KWH itu hampir 1,6 juta sampai 1,8 masang. Dan alhamdulillah, saya perjuangkan selama hampir 8 bulan kan di DPR dengan pemerintah, kita diskusi. Tercetuslah yang namanya program KWH gratis. Iya betul. Dan akhirnya tuh dipasang oleh diberikan kepada masyarakat dengan sangat mudah. Dia dipasang dan dia sudah manfaat. Yang hari ini mereka yang hari-hari cuman anaknya belajar di rumah pakai lilin atau pakai lampu lampu cempor gitu ya, kalau enggak dia masih nyolok ke tetangga listrik gitu. Hari ini mereka sudah menikmati listriknya sendiri di rumah. Jadi saya bilang, nah ini salah satu hasil perjuangan ya. Saya tidak mau bicara begitu. Yang menilai bukan saya sendiri. Silakan yang menilai adalah masyarakatnya yang harus menilai. Sampai ada di lapangan, punten ya Kang. Sampai ada orang mengatakan, saya tahu itu program dari Kang Doni, katanya itu program KWH gratis. Kan ayat Dewan lain ngaku-ngaku ada yang mengklaim ya. Ada yang mengklaim gitu kan. Saya bilang, saya balik lagi. Ada saja kalau itu di lapangan. Saya bilang sama mereka, pertanyaan saya, apakah KWH gratis itu manfaat buat masyarakat? Saya bilang, masyarakat yang terima itu manfaat nggak? Manfaat. Sudah, berhenti di situ saja. Tidak usah diributkan kepada masalah di aku batu. Karena niat saya adalah manfaat untuk mereka, gitu kan. Betul. Kang Demi, kalau di lapangan skupnya yang lebih kecil, kalau tadi secara luas sudah dijabarkan oleh Kang Demi. Kalau di Kang Demi sendiri, apa yang mereka sampaikan gitu ketika Anda kan tanda kutip ya menjual gagasan atau program nanti yang akan diinikan. Kalau skopnya Kang Demi apa mereka? Sama, pada di kebanyakan isu sih isunya infrastruktur. Tapi kalau kita dalam lebih khusus ada beberapa sektor yang harus kita perhatikan dan perjuangkan. Contoh kesejahteraan guru madrasah diniyah. Yang hari ini mereka cuma dapat insentif 1 tahun itu 100.000. Kan miris ya. Bonus saja gajinya sudah 2 juta sekian. Kepala dusun ya. Ini guru madrasah diniyah 100.000. Tapi perjuangan mereka sangat luar biasa dan kita akan kawal itu, Kang Doni dan kami di PD Perjuangan akan kawal itu juga, termasuk dengan capresnya juga. Kita sedang itu jadi satu sisi isu penting program yang akan diperjuangkan nanti. Yang kedua di Kota Tasik ya, khususnya generasi milenial, industri kreatif. Industri kreatif hari ini Kang Doni sudah sudah masuk pada lebih dalam ke sana dengan kerjasama dengan BRIN ya, ada pelatihan yang peningkatan skill, yang justru itu yang paling diperlukan hari ini kan. Peningkatan skill ini kemudian menjadi satu modal generasi-generasi Gen Z ini untuk bisa bersaing, berkompetisi dalam kondisi hari ini. Nah, kalau kita tidak berikan mereka satu bekal skill, maka mereka tidak akan bisa bersaing, berkompetisi di dunia luar nantinya. Dan manfaatnya saya sudah dengar sendiri, ada generasi-generasi muda yang katanya langsung lapor ke Kang Doni, yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang sudah bekerja di satu perusahaan, bekerja di kafe yang barista itu, bisa beli motor, bisa biayai orang tua, bisa kawin. Ada yang langsung. Nah ini kan konkret ya, kemanfaatan yang disampaikan Kang Doni tadi, bahwa kita ini harus bermanfaat. Nah, 3, infrastruktur, lapangan pekerjaan, pengangguran ya, dan kesejahteraan guru madrasah ini yang juga menjadi sebuah isu penting yang harus kita pikirkan. Baik. Nanti kita lanjut lagi. Kita masih punya satu segmen lagi, pemirsa, untuk lebih dekat lagi mengenal 2 sosok ini. Bagaimana nanti perjuangan-perjuangan mereka harus dua-duanya memang dari apa yang disampaikan itu adalah Khairunnas and Pawumlinas. Jadi harus bermanfaat gitu masyarakat. Nanti kita akan elaborasi lagi. Tetaplah bersama kami di layar demokrasi. Ya semboyannya.
Kembali di layar demokrasi radar ini segmen terakhir kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana hari ini perjuangan mereka untuk bisa terus bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin tanya ini ke Kang Doni terkait dengan bagaimana kan kalau Kang Doni posisinya adalah di pusat DPR RI, semacam ketika ke masyarakat itu bisa memotret secara langsung tuh Kang. Ya, apa yang sebenarnya bisa dilihat gitu, khususnya untuk dapil ini ya, Tasik dan Garut yang sebenarnya butuh didorong lagi gitu untuk bisa, ya tujuannya adalah kesejahteraan gitu. Seperti apa Kang memotret itu dari pusat itu? Sekarang ini kan yang berkembang adalah hampir 50% pemilih kita adalah Gen Z. Betul. Ya kan? Dan itu saya sudah mencoba mengolah ini dari mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke belakang ini kan. Melihat bahwasanya ini adalah generasi penerus kita. Dengan situasi yang ada, dengan kemudahan yang ada ya, kita maaf bicara sekarang narkoba apa segala macam ini kan jadi efek yang tidak baik gitu kan. Nah, saya melihat lagi bahwasanya mereka ini butuh diarahkan. Para masyarakat terutama Gen Z ini juga betul-betul kita harus memberikan apa ya istilahnya, bimbingan atau mengarahkan mereka untuk menjadi produktif. Setuju ya. Nah, kalau itu caranya saya coba berkoordinasi, kebetulan di bawah komisi saya ada BRIN dan juga ada Kementerian Perindustrian yang dua-duanya ini punya program sebetulnya untuk kemasyarakatan. Kita coba olah. Ada program yang dari BRIN itu adalah MBBM. Masyarakat bertanya, BRIN menjawab. Ini programnya sebetulnya yang di BRIN. Dan kemudian ada lagi program yang di perindustrian mengenai program pelatihan. Nah, ini saya manfaatkan untuk nyampe ke masyarakat, terutama yang Gen Z tadi ya. Begitu saya coba jalankan program ini, yaitu contohnya misalnya pelatihan. Ada pelatihan yang tadi sampaikan oleh Kang Demi mengenai bagaimana pelatihan untuk barista, pelatihan untuk menjahit, pelatihan bengkel, dan pelatihan-pelatihan pendidikan-pendidikan lain. Terutama sekarang kalau kita bicara Gen Z ini kan kehidupannya ada di tangan. Betul. Dia ada di telepon, di handphone gitu ya. Gadget. Nah, di gadget ini apa yang dia bisa lakukan dengan gadget ini? Saya coba berkoordinasi dengan BRIN dan juga dengan perindustrian. Akhirnya kita memberikan pelatihan bagaimana menggunakan handphone ini, cara memotret, cara menjual produk melalui media, digital marketing. Nah, ini saya berikan pelatihannya. Alhamdulillah ini manfaat gitu. Betul. Dan pelatihan ini dalam 1 tahun itu lebih dari 10 kali saya melaksanakan pelatihan ini untuk masyarakat. Dan setiap pelatihan itu terdiri dari peserta kurang lebih 200 orang. Ini supaya manfaat, dan kebetulan yang seperti Kang Demi bilang tadi, sekarang ini ada feedback saya gitu kan. Jadi mereka ini yang coba mengabari saya, WA saya, Kang, alhamdulillah saya sudah melakukan ikut pelatihan ini sudah, itu kurang lebih 3 bulan setelah dia mengikuti pelatihan. Alhamdulillah saya sudah ada banyak gitu ya. Salah satunya ada yang mengatakan saya sudah berusaha. Hari ini saya sudah bisa nyicil motor gitu kan, kayak gitu. Saya sudah bisa menyisihkan hasil saya kepada orang tua, untuk orang tua. Saya merasa iya manfaat. Nah, itu kebahagiaan juga ya. Suatu kebahagiaan untuk saya gitu kan. Saya berarti untuk mereka. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang mereka mengatakan ada pengajaran untuk mereka yang ada yang sudah melakukan produksi, misalnya mereka sudah membuat satu jualan makanan atau hasil produksi mereka di kampungnya, tapi bagaimana harus memasarkan. Nah, ini pun ada pembelajarannya di kita. Ada programnya untuk bagaimana kita menjual produk itu, marketingnya seperti apa. Nah, itu ada juga pelatihannya. Dan ini berjalan terus, alhamdulillah. Insya Allah ini buat masyarakat ini manfaat. Gitu. Kalau Kang Demi sekarang bagaimana melihat tadi ya pemilih yang memang akan mayoritas di dominasi
oleh pemilih muda. Gitu. Melihat itu dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari strategi nggak sih? Kalau ke lapangan, kalau turun ke masyarakat? Oh iya, kalau saya sih melihat pemilih muda ini lebih harus diedukasi secara politik lagi. Jangan sampai mereka kemudian literasi politiknya kurang, literasi politiknya sesat, gitu kan. Nah ini yang nggak boleh. Kan kayak yang sesat itu kayak dulu saya bongkar sesat kan, gitu, literasi politik. Nah hari ini justru kehadiran kami dalam kontestasi pemilu ini harus bukan hanya mencari suara, tapi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kepada generasi pemilih pemula ini, agar mereka bisa memilih secara rasional, ya kan. Termasuk kita isu-isu yang hari ini beredar di mereka, di dunia mereka, jadi tadi yang Kang Rudi bilang bahwa dunia itu di genggaman, ya kan, mereka kan harus didorong. Lalu apalagi dari sisi seni budaya, mereka kan banyak di sana. Jadi itu juga masih kurang perhatiannya. Nah ini harus disediakan sebuah. Saya masuk ke wilayah tersebut, ngobrol dengan para seniman, ngobrol dengan kawan-kawan yang suka musik, ya kan, ngobrol dengan kawan-kawan klub motor gitu kan. Nah kebetulan kan kalau ini pembalap juga beliau, jadi dia banyak tak tahu lah dunia otomotif. Jadi kita sediakan itu. Kita punya sirkuit besar ya hari ini yang punya pribadi, tapi pemerintah sendiri kurang support. Padahal Tasik itu potensi banget, ada juara-juara tingkat internasional yang waktu yang meninggal almarhum siapa namanya yang sempat ramai itu adalah Tasik juga. Dan saya lihat pernah anak saya juga ikut latihan di sana. Saya pernah lihat ternyata banyak juga. Dan mereka mengeluh hal itu. Ini kurang pemerintah kurang hadir di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kaum milenial. Kang Doni, kalau saya ingin bertanya terkait dengan atau meminta tanggapan masyarakat sekarang, bagaimana pendidikan politiknya ketika langsung bersentuhan dengan masyarakat, dalam tanda kutip ini. Kalau dulu kan money politik atau politik uang itu masih santer lah terdengar gitu. Kalau hari ini mereka memilih dengan harus dikasih uang, itu seperti apa tuh yang Kang Doni lihat itu di masyarakat saat ini gitu? Ya kalau bicara money politik, saya melihat di lapangan itu berjalan. Ada masih, dan itu sebetulnya sekali lagi saya sampaikan, ini adalah pendidikan yang salah. Betul. Apalagi untuk kena generasi muda. Nah ini yang penting. Jadi asal istilahnya sebutin lah rek milisan, yang penting mah aya duit. Ayaan. Nah ini sebetulnya yang salah. Makanya saya selalu mengatakan kepada masyarakat bicara ya tadi seperti saya bilang tadi itu manfaat. Ya kan? Manfaatnya orang ini yang dipilih ini untuk kedepannya kita harus melihat, bukan hanya sesaat saja. Jadi saya memberikan pendidikan politik kepada teman-teman adik-adik semua ini bahwasanya kita jangan mau dibodohin. Jangan mau dibodohin oleh oknum. Saya bisa bicara oknum lah ya. Oknum-oknum yang bermain seperti ini. Karena politik itu sebetulnya tidak itu. Politik itu orang sekarang menjadi dewan. Orang menjadi dewan itu sebetulnya apa sih targetnya? Dia sudah selesai dengan urusan pribadinya dia ingin mengabdi kepada rakyat. Jadi betul-betul dia mengabdi dan itu manfaat. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat. Memang kalau kita bicara politik itu abu-abu sih Kang. Politik itu abu-abu. Tapi kembali lagi kepada unsur orang yang memang betul berada dalam politik itu sendiri. Kalau ini berarti ketika masyarakat itu sambil mengedukasi mereka juga terkait dengan saya yang saya lakukan, jadi memang capek ya. Saya selama setiap sosialisasi itu dari mulai memperkenalkan diri, kemudian mensosialisasi bagaimana kita memotret dewan ini dan bagaimana cara kita memilih dewan ini saya memberikan edukasi. Yang terakhir yang paling repot Kang, bagaimana cara menyoblos. Itu juga sampai harus sekarang kalau Gen Z saya pikir nggak terlalu repot lah. Tapi masyarakat yang sudah lansia segala macam, kita bisa bilang dari 100% itu yang benar nyoblosnya cuma 60%. Jadi memang KPU. Sebenarnya tugasnya tugas KPU ya. Tapi kalau kita nunggu KPU ya sekalian aja saya kerjain gitu kan. Jadi waktunya pada saat saya bersosialisasi ke masyarakat, itu apa yang saya lakukan adalah mengkampanyekan
saya sendiri dan teman-teman yang juga berbarengan dengan saya. Kemudian bagaimana cara sudut pandang kita memilih orangnya. Kemudian yang terakhir bagaimana cara mencoblos. Dan kemudian terakhir lagi juga kita menjelaskan bagaimana kita juga kan bertugas untuk mengkampanyekan calon presiden kita. Betul. Nah itu kita pun lakukan itu. Jadi ada 4 poin yang betul-betul kita sampaikan ke masyarakat. Jadi saya tukang kampanye diri saya, tukang kampanye bagaimana secara berpikir menjadi melihat bicara politiknya seperti apa. Memilihnya seperti apa, kan itu mewakili partai sebetulnya. Betul. Kemudian yang berikutnya memenangkan partainya juga. Yang terakhir adalah menjadi wakil dari KPU untuk bagaimana cara mencoblos. Dan juga wakil dari satu adalah presiden itu, capres sama presiden. Jadi kita betul-betul kampanye untuk banyak gitu kan. Ya intinya ketika masyarakat belum tahu cara nyoblosnya sebagian, berarti memang sosialisnya belum nyampe sama KPU kan? Betul kan? Belum banyak. Bukan berarti KPU tidak bekerja, gitu. KPU tidak bekerja, tapi ini belum sampai ke masyarakat. Karena saya mengatakan gitu kan, nggak usah jauh-jauh deh. Coba yang kalau kabupaten surat suaranya warna apa gitu kan? Ada yang tidak menjawab. Jadi mengerti, kumaha saya mau menjelaskan bahwasanya surat suara saya warna kuning gitu kan? Oh kuningnya. Bagaimana saya mau mengarahkan dia untuk menyoblos saya padahal surat suaranya aja sendiri tidak apa. Nah ini effort yang kita lakukan untuk sebetulnya bukan hanya kepentingan kita juga mensukseskan pemilu juga gitu kan. Gitu kan. Oke. Ini terakhir saya silang dulu. Kenapa masyarakat harus memilih Kang Demi Hamzah Rahadian nomor urut 5 di pemilu nanti? Yang pertama karena saya orang Tasik. Oke. Ini adalah urusan Tasikmalaya, ya kan. Yang kedua sebenarnya tidak harus, yang percaya saja, gitu kan. Yang percaya saja. Yang nggak percaya juga, ya pasti nggak nyoblos saya kan. Tapi yang jelas kita punya niat yang sama, punya niat baik, punya niat suci untuk bisa bermanfaat buat mereka, buat masyarakat, buat Tasik khususnya ya. Kalau Kang Doni kan ada Garutnya, kalau saya Tasik aja dulu, kota kabupaten gitu. Yang hari ini masih banyak dan perlu diperjuangkan oleh kita, tentunya punya kesempatannya ada, ya kan? Kesempatannya ada untuk bisa memenangkan kontestasi itu, peluangnya ada, ya kenapa enggak? Tidak menjadi saya gitu. Oke. Pertanyaan yang sama kan? Pertanyaan yang sama ke Kang Doni. Kenapa gitu? Apa gitu alasannya? Saya mau balikin apa yang ditanya. Ditanya sebetulnya. Saya terus terang tidak memaksakan untuk memilih saya. Yang paling utama adalah meyakinkan mereka untuk memilih yang benar. Itu yang paling utama. Kalau mereka yakin kepada saya, atas apa yang saya sosialisasikan, apa yang mereka sampaikan, silakan kalau yakin ke saya. Jadi saya harus memilih, saya memberikan kepada masyarakatnya. Kenapa harus milih saya? Kudu tahu. Jelma manfaatnya tentu. Nah itu yang saya sampaikan ke masyarakat itu. Yang pertama itu. Tadi seperti yang disampaikan Kang Demi juga. Bahwa saya dibilang, Kang Demi orang Tasik, memang dari sini juga Kang Demi maju. Kang Demi besar di sini juga di Tasik. Nah, sekarang jauh lebih besar lagi menjadi kabupaten. Saya dari awal, keluarga saya juga orang Garut dan orang Tasik. Dan kebetulan ayah saya dulunya pernah jadi ketua Asgar Jaya dulu, gitu ya, almarhum. Jadi mungkin ayah saya jadi ketua Asgar Jaya lain bukan Garut. Itu satu. Yang kedua, keluarga saya juga memang ibu saya dari Tasik. Kebetulan ibu saya dari keluarga di Manonjaya. Jadi memang keluarga besar saya memang ada di karena banyak suka yang mempersoalkan itu ya, iya, soal ada banyak gitu. Wah, itu bahkan jadi amunisi. Iya, karena unik gitu kan, lihat nama saya gitu kan, ini orang mana gitu kan. Tapi nah, saya ingin membuktikan lah gitu. Lihatnya kalau ngomong Sundanya lancar, jadi aman. Jadi alhamdulillah saya juga menyampaikan ya, ini sebetulnya inilah saya. Saya boleh tanya sama Kang Demi gitu. Saya sebelum dari Dewan, kulutukan kieu. Sekarang sudah di Dewan, anggar kene kieu. Enggak berubah. Saya tidak ingin merubah diri saya. Tetap juga kieu. Jadi
kudu ngarubah mun geus di dewan kudu ngarubah awak kudu saya mah koboy terus gitu nya. Betul. Jadi jangan terus akhirin banyak yang memelintir itu lain orang Sunda lain segala suka macam. ada Lah itu kondisi. Dan itu buat saya saliwat saja buat saya karena memang saya cuman intinya apa yang saya lakukan selalu manfaat untuk masyarakat. Oke. Itu saja. Baik, itu dia akhir diskusi kita hari ini. Luar biasa, kita bisa melihat bagaimana komitmen gitu ya tentang perjuangan ujung-ujungnya adalah menyejahterakan masyarakat. Dan ini menjadi akhir dari diskusi kita di kesempatan hari ini. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.